Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di channel IQ Saham. Pada video ini kita akan menganalisa 12 saham yang di-request oleh teman-teman viewers IQ Saham di kolom komentar. Sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham karena keputusan investasi di tangan masing-masing. Jadi besok hari Senin kita akan open market lagi ya, 21 Oktober 2024. Sedangkan hari ini adalah hari pelantikan presiden baru kita, yakni Bapak Prabowo Subianto. Dan kita menaruh harapan besar terhadap beliau. Semoga ekonomi Indonesia bisa kembali pulih dan membaik guys ya, selama beliau menjabat sebagai presiden Indonesia, seperti itu. Jadi banyak sekali teman-teman yang merequest saham di kolom komentar dan memang kita provide ya di weekend kali ini. Nah, kita sudah memilih 12 saham yang cukup menarik untuk kita bahas ya, terutama untuk besok hari Senin guys. Dan ternyata masih ada yang nyangkut nih, terutama di saham BTPS ya. Dari Harimli minta dibahas BTPS, katanya nyangkut, tapi tidak secara spesifik menyebutkan nyangkutnya di harga berapa. Jadi langsung saja kita analisa saham pertama. Nah, jadi saya anggap beliau mungkin nyangkutnya di sekitar 1400-an guys ya, di area high sebelumnya. Dan untuk teman-teman yang juga mungkin masih nyangkut di BTPS di harga yang lebih tinggi, saya rasa kalau misalkan sampai di 1400, BTPS ini masih ada peluang lah ya untuk bisa kejemput lagi. Dan untuk teman-teman yang mungkin nyangkutnya di harga yang lebih tinggi, bisa di 1700 atau di 2000-an, setelah teman-teman rutin mendapatkan dividennya dari BTPS ini, silahkan teman-teman kalkulasi lagi seberapa besar sih kerugian yang sedang teman-teman floating gitu ya, dikurangi dengan total dividen yang sudah teman-teman terima, seperti itu. Nah, jadi saya di sini sudah melihat ya bahwa BTPS ini memang lebih cocok untuk swing, bukan untuk invest jangka panjang. Alasannya simpel ya, karena fundamental BTPS ini belum bisa membaik ya, atau turn around. Jadi lebih baik teman-teman nge-swing aja atau trading aja di BTPS ini. Jadi kalau misalkan sudah cuan, jangan lupa ya untuk take profit agar teman-teman tidak nyangkut lagi di BTPS, seperti itu. Hari Jumat lalu kita lihat kondisinya memang masih cukup sideways ya, di bawah support MA150 dan semakin mendekati level support selanjutnya di 1140 sampai 1150-an. Dan untuk BTPS kita lihat juga masih ada koreksi 0,84% di hari Jumat kemarin dengan distribusi guys ya, dari CC, ZP dan juga BK. Untuk saham BTPS kita cek dulu ya. BTPS ini masih cenderung dibuang asing, sebenarnya masih cenderung net sell. Jadi overall ya kembali lagi guys ya, bahwa saham BTPS ini kriterianya memang lebih cocok ya untuk nge-swing trade aja, bukan untuk buy and hold invest jangka panjang, ataupun bukan untuk dividend investing, seperti itu. Karena memang secara fundamental segmentasi dari bisnisnya BTPS ini masih cukup tertekan guys ya. Teman-teman lihat aja BBRI dengan segmentasi mikronya itu juga perbankan yang kita lihat belum naik terlalu tinggi gitu kan. Sudah ketinggalan lah kalau dibandingkan dengan BNI, Bank Mandiri dan juga BBCA. Begitupun juga dengan BTPS guys. Jadi segmentasi BTPS ini di bawah BBRI gitu ya. Nah, ketika BBRI-nya belum naik, maka BTPS pun ya kemungkinan besar tidak akan naik, seperti itu. Jadi kembali lagi untuk BTPS ini lebih baik buy on weakness dan untuk swing trading aja. Nanti teman-teman harus memperhatikan area bullish reversalnya. Salah satu tandanya adalah oversold ya, yang sering kali kita bahas ke teman-teman. Lalu ketika BTPS ini mengalami kenaikan dengan volume transaksi tinggi, maka teman-teman bisa coba masuk di dalamnya kembali lagi untuk trading ya guys ya. Dan kita lihat ketika turun pun, maka BTPS ini biasanya turun ya dengan volume yang cukup tinggi, seperti itu. Dan ketika terjadi penurunan harga saham dengan volume transaksi yang cukup tinggi, misalkan pada 20 September gitu ya. Nah, di sini teman-teman lihat volume transaksinya tinggi dan turun ya 3,9%. Maka sebaiknya teman-teman jangan memaksakan untuk hold BTPS. Lebih baik di take profit saja. Kalau misalnya sudah buy on weakness di area support sebelumnya. Lumayan guys ya, kalau misalnya teman-teman bisa nge-swing di BTPS itu lumayan. Bandingkan aja lah dengan dividennya. Nah, dari area low-nya ini kan bisa dapat 27%. Ya, teman-teman bandingkan aja lah dengan dividennya. Misalkan dividen dari BTPS ini ya hanya 7%. Kalau teman-teman nge-swing dapat 15% sampai 20%, ini kan lumayan gitu guys ya. Dan sayang ya kalau misalkan tidak di take profit. Lebih baik kita TP dan nanti kita cari lagi potensi bullish reversal di BTPS. Ketika dia sudah turun, maka kita mencari lagi posisi untuk cari cuan dengan trading di BTPS. Seperti itu ya. Dan semoga membantu ya untuk teman-teman yang masih nyangkut.
Selanjutnya ada saham yang juga cukup menarik nih guys ya, saham SCMA. Dimana kita sempat pegang ya SCMA ini dan kita sudah take profit di sekitar 133. Dan waktu itu memang saya melihat guys ya bahwa SCMA ini dia kenaikannya itu masih tertahan sebenarnya, namun masih ibaratnya masih belum bisa naik lah. Jadi kita memutuskan untuk take profit terlebih dahulu, tapi kalau misal kita sudah melihat base seperti ini, maka kita akan mencari entry kembali ya di sekitar 126, 127 mungkin ya untuk SCMA. Nah, selama tidak ada buangan besar, maka saya rasa SCMA ini akan bagus karena secara laba bersih kinerja SCMA ini juga bagus sebenarnya. Teman-teman boleh cek ya di fundamentalnya. Jadi untuk SCMA sendiri kita lihat ada normal distribusi dari GR AKDR ya. Coba kita cek untuk saham SCMA-nya guys. Untuk SCMA kita melihat ya mulai ada akumulasi itu sejak 9 Oktober ya 2024. Itu kita lihat masih di harga 130-an guys. Jadi tidak menutup kemungkinan ya SCMA bisa naik kembali. Kembali lagi SCMA ini saya rasa menarik kalau misalkan kembali lagi ke sekitar 126, 127 guys ya. Di atas itu saya rasa sudah cukup lumayan tinggi lah untuk akumulasi SCMA, karena kembali lagi ya visi kita atau moto kita adalah beli saham bagus itu di harga rendah ya. Kalau bisa sih ketika dia koreksi mendekati support MA50 ya di 124 misalkan 124 ya guys ya. Nah, mungkin 123, 124 ini akan menjadi area yang lebih bagus ya untuk akumulasi seperti itu. Oke guys, kita lanjut ke saham SMGR. Untuk SMGR hari ini ada koreksi ya guys ya. Sorry, hari Jumat kemarin koreksi 1,09% di level Rp4.520 per saham, dan kita lihat harga sahamnya juga sudah mengalami kenaikan dari level support sebelumnya. Nah, di sini sempat terjadi double bottom guys. Ini double bottom juga, ini double bottom juga. Jadi dua kali double bottom ya, dan kita lihat memang pergerakan SMGR ini cukup menarik. Meskipun secara fundamental kita lihat kemungkinan ya masih belum akan baik di kuartal 3 2024 terbarunya, tapi secara sentimen kita lihat memang sangat bagus ya. Sentimen dari presiden baru kita itu dengan memotong pajak untuk properti itu adalah sentimen yang sangat positif, terutama untuk saham-saham properti, konstruksi, saham semen, dan juga untuk saham-saham di sektor yang lainnya gitu ya. Jadi untuk saham SMGR sudah naik ya. Coba kita lihat ya guys ya kenaikannya dari area support yang sebelumnya. Kita lihat SMGR ini sampai closing hari Jumat lalu itu sudah naik sekitar 20%-an. Jadi kalau misalkan turun pun ya kita tunggu di area higher low-nya untuk kembali akumulasi SMGR ini. Jadi kembali lagi jangan teman-teman beli di harga pucuk ya, kecuali SMGR bisa naik dengan volume transaksi yang tinggi seperti itu. Jadi hari Jumat lalu meskipun ada koreksi 1%, kita lihat cukup netral, ada akumulasi dari AK, NIEB, namun distribusi dari YP, BK, dan juga CC. Kita cek ya untuk SMGR-nya. Untuk SMGR ada net sell di hari Jumat terakhir itu 22,5 miliar, sedangkan di beberapa hari sebelumnya ini masih terpantau akumulasi yang cukup besar. Jadi SMGR either akan ada koreksi wajar sampai di support 4.300 atau SMGR ini akan lanjut naik lagi. Jadi teman-teman yang masih pegang SMGR silahkan lanjut hold ya, karena ini sentimennya sangat positif terutama untuk saham-saham sektor semen. Dan kalau ada normal correction, teman-teman bisa tambah muatan, atau yang belum punya bisa re-entry kembali. Seperti itu guys untuk SMGR-nya. Ini saham-saham yang kita bahas sebenarnya saham-saham yang menarik guys ya, dan memiliki fundamental dan juga sentimen tentunya. Selanjutnya kita akan bahas saham XCL, di mana XL ini cukup sideways guys ya, di sekitar 2.200 sampai di 2.300-an. Jadi untuk XL di hari Jumat lalu ada kenaikan tipis 0,8% di level 2290. Dan kita lihat ada akumulasi juga guys ya dari DR, AK, dan juga TP. Untuk saham XCL di hari Jumat lalu ada net buy 9,1 miliar. Jadi ini cukup menarik ya sebenarnya untuk XCL ini, dimana di 2 minggu terakhir kita melihat memang asing cenderung masuk di XCL, namun harga sahamnya ini cenderung terkoreksi ya di bawah support MA150. Jadi apakah XCL ada peluang untuk bisa lanjut naik? Kalau menurut saya sih ada.
ya guys ya, ada peluang untuk XCL ini bisa lanjut naik lagi karena ini sebenarnya masih cukup sideways ya, meskipun teman-teman mulai melihat mungkin ya ada beberapa titik yang bisa dijadikan untuk entry point, namun saya rasa penurunannya pun akan terbatas gitu ya, tidak akan terlalu dalam lah, tidak akan kembali bahkan ke 2000-an guys ya. Tapi ya kalau misalkan ada turun ya guys, ada koreksi, itu berarti diskon sebenarnya karena secara fundamental saya lihat XCL ini masih cukup oke. Saya sih curiga ya teman-teman yang request saham ini kebanyakan lagi ngincar sahamnya gitu ya. Karena mungkin oh ini ada saham yang belum naik, oh ini sahamnya masih di bawah, oh ini sahamnya sudah mulai uptrend. Nah, mungkin teman-teman lagi cari-cari posisi mungkin ya untuk di saham-saham yang memiliki fundamental bagus seperti itu. Oke guys, selanjutnya adalah ISAT ya. Untuk saham ISAT kita lihat kemarin itu sempat menyentuh level support 2 ya di sekitar 2400-an, dan di hari Jumat itu mulai ada kenaikan guys, 1,6% ya. Dan kita lihat juga ketika ISAT ini turun, dia ini masih di zona oversold-nya. Jadi ini akan sangat menarik ya jika hari Senin ISAT lanjut naik lagi. Dan kita lihat juga untuk ISAT ini cukup netral di hari Jumat, ada akumulasi dari IN, YU dan juga BB, namun NI, AZ dan AI terpantau distribusi. Untuk ISAT sendiri akumulasinya cukup bagus ya, 17,2 miliaran. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ngincer ISAT boleh coba pantau ya di hari Senin guys ya. Siapa tahu ISAT bisa lanjut naik lagi dan teman-teman juga bisa re-entry kembali di bawah 2500, saya rasa cukup oke. Karena kemarin kenaikan ISAT ini volume transaksinya juga cukup tinggi dengan net buy asing 17,2 miliar dan kita lihat juga masih di zona oversold. Kalau misalkan sideways dulu di bawah gimana Kak? Ya gak apa-apa juga sebenarnya. Ya yang penting dia tetap bertahan ya di sekitar 2400-an. Jika break di bawah 2400, nah barulah teman-teman nanti bisa averaging down. Karena kembali lagi, saham-saham dengan fundamental bagus, teman-teman kalau misal tidak mau cut loss pun tidak masalah. Yang penting sediakan uang untuk averaging down nanti ya. Jadi porsi pembeliannya jangan terlalu besar dulu, jangan all in dulu nih. Ya teman-teman tetap perhatikan juga ya porsi pembeliannya, volume transaksinya, average-nya itu harus diperhatikan guys. Dan kalau misalkan sudah beli, ya udah teman-teman tinggal sabar aja menunggu harga sahamnya nanti naik kembali. Seperti itu guys ya. Simpel sebenarnya, namun banyak indikator yang perlu kita perhatikan. Selanjutnya ada yang bertanya juga terkait dengan PGEO ya, Pertamina Geothermal, karena di hari Jumat dan hari Kamis lalu ya 2 hari terakhir ini malah turun lagi guys untuk PGEO. Nah jadi PGEO turun pun dengan volume transaksi yang cukup tinggi, kita lihat malah ada distribusi yang cukup besar ya. Di hari Kamis turun 1,2%, di hari Jumatnya turun 2,14%. Jadi PGEO distribusinya dari KZ, PDYB, namun AK, CCDP terpantau akumulasi. Jadi untuk PGEO di hari Jumat kemarin malah ada net sell 10,6 miliar guys ya di saham Pertamina Geothermal, dan di 2 hari terakhir sebenarnya di hari Kamis sempat ada akumulasi ya dari asing 4,1 miliar, namun sepertinya domestik ini masih jualan cukup besar nih untuk PGEO-nya. Jadi untuk Pertamina Geothermal lebih baik kita tunggu di sekitar 1100-an sampai di 1120 guys. Nah ini menjadi area support yang menarik ya untuk PGEO. Ya selama tidak turun di bawah 1100, saya rasa PGEO ini masih bisa berpotensi uptrend. Karena kalau misalkan kita lihat ya dari aksi korporasi, PGEO ini sebenarnya banyak sekali melakukan aksi korporasi ya terhadap perusahaannya, dan hal itu pun sebenarnya kalau misalkan ada kaitannya dengan konglomerasi, nah biasanya aksi korporasi itu yang bisa menaikkan harga saham. Tapi karena PGEO ini adalah anak dari Pertamina ya guys ya, dan juga milik BUMN ya, jadi dampaknya tidak terlalu besar gitu ya, kecuali ada kebijakan yang menguntungkan Pertamina Geothermal seperti itu. Kita lanjut ke saham TINS. Nah TINS juga banyak dipertanyakan di kolom komentar. Kak, apakah TINS sudah patah tren atau belum gitu ya? Mereka mungkin mau take profit dan sudah ambil di harga bawah gitu ya. Kalau menurut saya sih selama dia mampu bertahan ya di 1300-an ini belum patah tren guys. Jadi patokannya kalau saya itu di 1300 ya, level psikologis juga untuk saham Timah TBK. Selama tidak break di bawah 1300 ya saya rasa masih oke lah untuk hold saham TINS. Tapi kalau misalnya teman-teman mau take profit dulu nanti beli di area atas ya nggak masalah juga kalau misal teman-teman ingin re-entry kembali. Jadi untuk saham TINS ini memang kinerjanya sudah mulai membaik ya setelah
koruptornya tertangkap gitu ya, kan sempat ada kasus juga. Jadi untuk saham TINS ini kita lihat di hari Jumat lalu koreksi 2,2% dengan distribusi dari ZP, BK dan juga AK. Kalau misalkan dilihat, memang TINS ini mulai di take profit ya oleh investor asing karena sejauh ini beberapa bulan ke belakang pun itu saham TINS malah terpantau akumulasi secara terus-menerus. Jadi setelah diakumulasi secara terus-menerus, kita melihat beberapa investor asing ini mulai take profit nih di TINS dan terakhir ada net sell 12,1 miliaran. Seperti itu guys. Untuk saham TINS ya kalau misal mau di hold silahkan lanjut di hold karena kita melihat ya bahwa saham yang sudah uptrend meskipun nanti turun itu tidak akan turun ke support sebelumnya kembali ya karena faktor-faktor yang lain itu sebenarnya sudah membaik ya, faktor fundamental dari TINS pun kita lihat mulai membaik kembali ya. Contohlah saham Pegas lah, dia kan tidak turun ke 1100 lagi gitu guys ya, dia bertengger di 1400 ya, banter-banter turun ke 1300 lah ya, dan gak bakal lagi turun ke 1100 kecuali ada kasus lain yang bisa merugikan Pegas. Misalkan Gunvor menang gugatan gitu ya, dan Pegas harus mengembalikan uang misalkan. Nah, itu kan menjadi kerugian untuk Pegas. Itu bisa turun kembali. Ya, karena waktu itu pun Pegas turun gara-gara kasusnya dengan Gunvor. Nah, misalkan ada seperti itu ya baru TINS pun bisa turun. Tapi sejauh ini kita belum melihat ya adanya hal-hal negatif ya untuk saham TINS ini, malah dari sisi fundamental bisa menarik. Nah, tadi barusan kita bahas Pegas, ternyata ada request juga nih untuk saham Pegas ya, ada requestan juga. Seperti yang saya bilang ya, Pegas tidak turun kembali ke 1300 ya, malah dia bertengger aja nih di 1400-an, 1500-an gitu ya, di sekitar support MA50-nya. Dan di 2 hari terakhir kita melihat memang Pegas ini cukup turun. Hari Jumat turun 0,65% dengan distribusi besar dari AK, BK, PD dan juga SQ. Untuk Pegas ada net sell 9,9 miliar dari asing, tapi di hari sebelumnya hari Kamis ada net buy 14,6 miliar. Di sini sepertinya investor asing juga masih cukup bingung ya apakah mau take profit atau hold Pegas. Tapi siap-siap aja kalau misalkan nanti Gunvor ternyata ibaratnya mengajukan kembali ya guys ya, pengaduan ke pengadilan atau apapun itulah ya kasus dengan Gunvor, atau Gunvornya menang di pengadilan arbitrase di London, maka ada potensi Pegas bisa turun kembali ya. Jadi untuk sejauh ini sih operasionalnya masih oke ya, dan kita akan lihat nanti kinerjanya pada kuartal 3 guys. Sejauh ini Pegas masih overbought atau jenuh beli, jadi overall yang kemarin sudah ambil di sekitar 1400 ya mungkin bisa nge-swing aja ya guys ya, lumayan ya 6,9%. Tapi kalau misalkan yang sudah pegang di harga bawah mau lanjut di hold juga tidak masalah seperti itu. Kita lanjut ke saham Elsa. Nah, di sini mulai ke saham-saham migas ya. Sebenarnya tadi juga migas sih seperti Pegas. Di sini teman-teman harus melihat harga komoditasnya. Nah, untuk harga komoditas ini nikel, batubara ya, minyak mentah, crude oil, Brent oil dan juga gas alam. Ini harus kita pantau terus agar kita bisa mendapatkan sentimen yang bagus ya ketika kita ingin memutuskan masuk di sebuah saham. Gitu ya. Jadi meskipun fundamental dari saham komoditas ini bagus ya guys ya, tapi tetap kita harus memperhatikan harga komoditasnya. Jika sedang volatilitasnya cukup tinggi, maka kita lihat ini seperti nikel dia lagi turun guys ya, maka ada potensi harga saham nikel bisa saja turun ataupun dia sideways. Jadi belum akan naik. Tapi kalau misal teman-teman mau nitip sendal di saham-saham nikel yang dia sedang berada di support gitu ya nggak masalah juga. Untuk minyak mentah crude oil WTI di hari Jumat lalu ada koreksi 2%-an ke level 69 USD per barrel. Untuk Brent oil juga turun 1,87% guys ya di level 73 USD per barrel. Nah, jadi masih turun juga, tapi kita melihat sudah mendekati level supportnya. Jadi untuk saham-saham migas ini juga selain harga komoditas crude oil ya minyak mentah, yang harus teman-teman perhatikan adalah peperangan di Timur Tengah. Jika ada salah satu saja fasilitas minyak bumi yang hancur gara-gara serangan Israel, maka teman-teman mau ambil Elsa, mau HK Medco, mau HK Akra misalkan ya, itu nggak masalah, malah bisa menjadi kesempatan yang bagus gitu ya untuk kita bisa cuan lagi nih di saham-saham migas. Untuk Elsa sendiri di hari Jumat ya masih close di harga yang sama dan masih sideways ya teman-teman, lihat ini masih cukup sideways di sekitar MA50 dan ada distribusi dari AK dan juga BK.
Untuk Elsa sendiri, jika kuartal 3 bagus guys ya, ini akan menjadi peluang bagus ya untuk teman-teman ambil dividennya juga untuk saham Elsa. Dan nanti kita akan review setelah rilis kuartal 3-nya. Jadi untuk Elsa ada net sale ya, meskipun tidak terlalu besar, sekitar 2,2 miliaran. Tapi di tanggal 16 Oktober ini akumulasinya besar guys. Akumulasi asing 26,7 miliar. Jadi Elsa akan kita watch guys ya di hari Senin depan. Dan semoga kinerja Elsa juga pada kuartal 3 bisa bagus ya. Karena di harga saat ini kita melihat bahwa Elsa sudah oversold juga. Jadi ya kita akan coba pantau nih ya, karena sudah ada beberapa hal yang menarik ya, terutama di 16 Oktober 2024 kemarin. Kita lanjut dulu ke saham Akra guys. Untuk Akra, ini kan dia turun ya gara-gara PT Freeport ya yang memiliki smelter di kawasan industrinya Akra itu kebakaran guys. Jadi smelter aluminium ya, smelter pokoknya smelter lah ya, milik PT Freeport itu kebakaran. Ya karena tidak ada saham Freeport di Indonesia, jadi yang turun harganya adalah Akra. Padahal Akra itu yang punya kawasan saja. Tapi dengan ditundanya operasional dari smelternya PT Freeport, kemungkinan juga akan menurunkan ya pendapatan dari Akra ini. Tapi saya rasa tidak akan terlalu berdampak besar. Jadi apakah ini kesempatan? Kalau menurut saya ini adalah kesempatan. Gitu guys. Ini adalah kesempatan kalau menurut saya pribadi. Meskipun asing masih terpantau net sell dan distribusi. Di hari Jumat kemarin ya, ada koreksi 3%-an dengan distribusi dari AKBKBB. Kita cek ya untuk Akra. Untuk Akra net sale 7,3 miliar saja ya, kecil, tidak terlalu besar sebenarnya. Dan kalau misal kita bandingkan dengan akumulasi di beberapa minggu sebelumnya, ini akumulasinya malah jauh lebih besar lagi. Jadi asing masih memiliki porsi yang cukup besar ya di saham Akra. Kenapa saya bilang ini adalah sebuah potensi ya guys ya? Karena kita sempat nge-swing nih di tanggal 16 Oktober ya guys ya. 16 Oktober nge-swing, tanggal 17-nya kita take profit gitu ya. Karena kita melihat ternyata ini sulit naik nih ya. Ternyata benar hari Jumat malah lanjut turun 3%-an. Jadi ya lumayan lah guys ya, kita ada nge-swing dari area support di 1440 ya, 1450-an. Kita TP di sekitar ya 1500 ya. Pokoknya di bawah 1500 lah kita TP. Nah, ini untuk ngetes aja sebenarnya apakah prediksi kita benar gitu ya, apakah Akra akan mantul lagi, tapi ternyata malah turun kembali ya di hari Jumat ketika kita sudah take profit seperti itu. Jadi kalau di saham fundamental itu sebenarnya santai aja guys ya. Kalau kita lihat saham yang turun gitu ya, kita coba masuk lah ya, kita coba masuk. Dan kalau misalkan lanjut turun ya udah tinggal averaging down aja. Untuk Akra kita akan tunggu di 1400-an guys ya, sampai 1420 lah ya untuk coba melihat ya potensi dari bullish reversal di saham Akra ini. Kita lanjut ke saham Raja. Nah, ada yang bertanya dengan Raja, padahal Raja ini sudah naik sangat tinggi, naik sangat signifikan. Jadi Raja ini ya meskipun fundamentalnya bagus ya, secara fundamental bagus, tapi kenaikan yang cukup tinggi ini itu didasari pada sentimen politik sebenarnya gitu ya. Jadi teman-teman juga harus paham nih, saham-saham mana yang ada kaitannya dengan politik, saham-saham mana yang ada kaitannya dengan konglomerasi, saham mana yang kaitan dengan BUMN gitu ya. Kalau misalkan kita bahas dividen, nah teman-teman pasti bahasnya saham batubara ya, saham BUMN itu kan ada kepentingan ya untuk bagi dividen. Tapi kalau misalkan saham-saham yang ada kaitan dengan politik ya, maka kita bahas nih apa kebijakan yang sedang berjalan, apa yang saham apa yang bisa diuntungkan gitu guys ya. Kalau misal kita bahas saham konglomerasi, yang kita perbincangkan adalah aksi korporasi apa yang akan dilakukan oleh Pak Boy Thohir misalkan. Aksi korporasi apa yang akan dilakukan oleh Bapak Prajogo Pangestu. Nah, itu yang harus kita bahas gitu ya. Jadi untuk saham Raja sudah naik 69,43% dan kita sudah take profit ya. Meskipun kembali lagi kita take profit tidak di harga tinggi. Kita take profit tidak di harga pucuk maksud saya. Ini kan pucuknya di sekitar 2000-an ya. Kita tidak take profit di harga tertinggi ya ketika sideways. Kita itu waktu itu take profit ya ketika sideways, dan memang kita biasa take profit ketika sideways, ketika ada tanda-tanda koreksi ya, karena volume transaksinya juga cukup tinggi. Jadi kita memutuskan untuk ambil aman aja gitu ya, karena kita juga udah cuan gitu ya. Kita waktu itu cuan sekitar 40-an lah guys ya, sekitar 40%-an ya, tidak di bawah banget dan tidak take profit di atas banget, dan itu wajar gitu ya. Itu wajar sebenarnya. Ketika teman-teman jual sahamnya tiba-tiba naik ya, ketika teman-teman beli tiba-tiba sahamnya turun, itu adalah bias sebenarnya atau bias gitu ya. Itu sering kali terjadi,
Tapi teman-teman harus paham saham apa yang kalian beli, seperti itu ya. Jadi untuk saham Raja kita cek ya apakah asingnya take profit. Asingnya sih cenderung mulai take profit ya, tapi dia TP-nya perlahan gitu guys. Jadi hati-hati juga karena Raja sudah naik tinggi. Selanjutnya Antam nih guys. Antam kalau dari pandangan saya sih kuartal 3 ya, kemungkinan masih akan bagus laporan keuangannya ya, semoga saja tidak ada beban-beban biaya yang membengkak gitu ya dari kinerja Antam. Sehingga kita masih hold saham Antam ini ya untuk invest juga, dan kita lihat kemarin ketika terkoreksi sempat ya mendekati level oversold, dan kita lihat juga ada akumulasi besar di hari Jumat kemarin itu dari NI, BB dan juga BK guys. Kita cek ya untuk Antam. Antam ini ada net sell 5,3 miliaran, tapi di hari Kamis ya tanggal 17 Oktober akumulasinya cukup besar 18,4 miliar. Jadi overall untuk Antam memang di 4 hari terakhir ini cenderung net sell ya, cenderung ada asing yang menjual, tapi overall kita masih cukup yakin bahwa kinerja Antam kedepannya masih akan terus membaik ya, karena target dari kenaikan Antam juga masih cukup tinggi seperti itu ya. Target terdekat kita lihat sih ada di sekitar 1.650 ya sampai 1.700-an ya untuk saham Antam ini. Oke guys, mungkin cukup guys ya, saham-saham ini sebenarnya rata-rata menarik, tapi ada beberapa saham yang akan saya masukkan ke dalam watchlist atau saham-saham yang sudah saya pegang juga gitu guys ya, karena saya melihat memang secara fundamental bagus, secara harga juga ternyata sudah berada di support nih ya. Kira-kira saham apa aja, silahkan teman-teman boleh menebak juga di kolom komentar. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.